Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta tanah air, bangsa dan negara Republik Indonesia. Para sahabat, kali ini kita akan melanjutkan serial Mahdi yang ke-11, yaitu mencapai SHS. Para sahabat, setelah kita benar-benar memahami SHS, benar memahami pendidikan SHS, nah secara keseluruhan kita ingin memberikan gambaran bagaimana cara mencapai SHS sehingga kita memiliki arah yang jelas, kita memiliki langkah-langkah yang jelas, kita memiliki rumusan yang jelas dan terintegrasi. Nah, ini penting sekali untuk kita bisa memahami rumusan keseluruhan supaya mudah mencapainya. Mari kita saksikan slide berikut ini. Kita lihat cara mencapai SHS. Para sahabat, ada 3 cara mencapai SHS itu. Yang pertama, kita berdoa. Berdoa ini perannya sangat penting sekali. Kenapa harus didahului dengan berdoa? Karena kuncinya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan memberikan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akan menyampaikan kita memperoleh SHS ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu yang maha besar, yang maha kuat, yang maha bisa, yang maha sakti, yang maha berkehendak, yang maha berkuasa. Nah itu, jadi nggak ada lain-lain kecuali Allah yang bisa memberikannya. Nah sehingga kita harus berdoa, memohonlah kepada Allah, memohon terus, kita memohon, diperintahkan memohon. Memohonnya harus bagaimana? Harus dengan sungguh-sungguh, dengan khusyuk memohonnya. Khusyuknya seperti apa? Nah, khusyuknya 3T, yaitu kita berdoa dengan tenang. Tenang pikirannya, tenang badannya, tenang doanya, tenang betul-betul dengan tenang. Tenang dan sungguh-sungguh. Paham apa yang kita doakan itu, paham sekali. Dihayati dan dijiwai. Nah ini doanya juga harus khusyuk dengan 3T. Nah kemudian kita berusaha dengan sungguh-sungguh. Berusaha sekuat tenaga. Berusaha terus-menerus. Berusaha ke arah situ, tidak pernah berhenti. Nah ini doa sungguh-sungguh dan selama hidup. Jangan lupa itu. Karena kita sukses, husnul khatimah. Kalau husnul khatimah kan berarti harus selama hidup itu. Jadi harus selama hidup. Nah kita berusaha sungguh-sungguh ini, baik dia di dunianya untuk mencapai kesuksesan itu sendiri, kesuksesan dunia, kesuksesan akhirat, kesuksesan akhir hayat, semuanya. Bagaimana itu dilakukan sungguh-sungguhnya itu dalam mencapainya itu bagaimana? Yaitu dengan doa, tadi sudah kita jelaskan. Yang kedua adalah ilmu. Jadi setelah kita berdoa, kita berusaha sungguh-sungguh itu mencari ilmunya. Ilmu dunianya sesuai apa yang kita mau itu apa? Kita sungguh-sungguh, ya betul-betul ilmunya dulu. Ilmu SHS-nya, ilmu tentang kesuksesannya, ilmu tentang husnul khatimahnya, ilmu tentang surganya, ilmu tentang Allahnya, ya ilmu tentang Allahnya dan ilmu tentang semua tentang keilmuan yang berkaitan. Nah kemudian setelah diperoleh ilmunya itu, khususnya untuk yang duniawi harus terampil, dipraktekkan ilmunya itu, dipraktekkan, diulang-ulang, dipraktekkan menjadi terampil. Nah begitu juga ilmu tentang sholatnya, ilmu tentang akhlaknya, ilmu tentang terapi Qur'aninya, ilmu tentang infak sodakohnya betul-betul dilakukan,
itu betul-betul sampai ilmu dan langsung dipraktekkan hingga terampil. Terampil dilatih, diulang, dilatih, ditambah, diulang. Begitu terus sampai dengan ahli. Nah, ahli ini kita menghadapi permasalahan-permasalahan. Bisa diatasi, ilmunya bertambah. Menghadapi permasalahan, bisa diatasi, ilmunya bertambah. Menghadapi permasalahan, terus bisa diatasi, terus menghadapi permasalahan bisa diatasi terus sampai kita ahli betul. Ahli itu memang menghadapi berbagai macam keadaan, berbagai macam problematika, dan kita akhirnya terus bisa melakukannya dan menyelesaikannya. Nah, itu ahli namanya. Baik ilmu dunianya, memperoleh dunianya, maupun ilmu husnul khotimahnya sampai ilmu akhiratnya. Ilmu ma'rifatullahnya, ilmu semua yang berkaitan dengan itu sampai dengan ahli. Nah, jadi saya menyebutnya dita, doa, ilmu, terampil, dan ahli. Nah, para sahabat, ya setelah kita lakukan ini semua, begitu juga tentang sholat yang khusyuk ini. Sholatnya yang khusyuk dilakukan dengan tumak ninah tafakur tadabbur. Jadi sholatnya dengan khusyuk 3T. Doanya juga dengan khusyuk 3T. Bersungguh-sungguhlah di situ. Nah, kemudian keilmuan, keterampilan duniawinya juga begitu. Keahlian duniawinya juga begitu. Jadi bersamaan. Nah, baru kemudian kita bangun akhlak mulia. Bangun akhlak mulia. Nanti kita jelaskan seperti apa akhlak mulia yang dibangunnya itu. Nanti ada poster, 2 buah poster, yaitu poster berkaca diri atau program pembinaan akhlak. Satu lagi ada yang namanya poster kunci sukses. Nah, kedua poster ini menjadi petunjuk atau arah. Kita akan membentuk apa? Akhlak mulianya dibentuknya seperti apa? Nanti kita akan lihat di 2 buah poster ini. Nah, baru setelah kita sholat yang khusyuk, bentuk akhlak mulia, berdoa dengan sungguh-sungguh, berusaha dengan sungguh-sungguh, baru kita sampai pada sukses, husnul khotimah, dan surga atau SHS. Nah, demikian para sahabat penjelasan tentang bagaimana kita mencapai SHS, caranya bagaimana. Nah, sehingga kita uraikan dalam sebuah skema tadi, mudah-mudahan mempermudah kita di dalam melangkah, mengerjakannya, dan memperjuangkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.